Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah basis data lanjut. Sini kami akan membahas rancangan basis data dengan tema University Academic. Sorry, next. Kelompok kami beranggotakan dari 4 orang. Pertama, ada Asep Imam Wahyudi dengan NPM 2310 6312 5006. Yang kedua, ada Azelia Rosa Novia dengan NPM 2310 6312 541. Lalu yang ketiga, ada Cika Putri Pratama dengan NPM 2310 6312 510. Lalu dengan saya sendiri, Raja Firdaus Matura dengan NPM 2310 6312 573. Next. Lalu di sini kelompok kami akan membahas beberapa poin. Pertama adalah latar belakang, studi kasus DER, LRS, tables, basis data dan DBMS, basis data terdistribusi, dan software pembangun aplikasi. Next. Lalu untuk poin yang pertama, saya serahkan kepada Azel. Kepada Azel, dipersilakan. Oke, yang pertama latar belakang. Lembaga pendidikan tinggi memerlukan pengelolaan informasi akademik yang efisien dan akurat seiring bertambahnya jumlah mahasiswa. Basis data akademik yang andal menjadi kunci dalam menyimpan, mengakses, dan memperbarui informasi seperti hasil studi, kehadiran, dan aktivitas lainnya secara terstruktur. Dengan basis data yang dirancang khusus, institusi dapat mengatasi masalah keterlambatan atau ketidakakuratan data, mempermudah akses mahasiswa, serta mendukung peningkatan layanan akademik yang terpercaya dan optimal. Lalu poin selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus adalah sebuah universitas memiliki struktur akademik dengan fakultas dan mengelola jurusan sebagai bagian spesifiknya. Setiap fakultas diidentifikasi dengan ID fakultas dan memiliki banyak jurusan dengan kardinalitas one to many. Jurusan memiliki ID jurusan dan nama jurusan dengan banyak mahasiswa yang terdaftar dengan kardinalitas one to many. Mahasiswa memiliki atribut dan memiliki NPM dan atribut personal lainnya yang terdaftar di satu jurusan. Fakultas juga memiliki dosen dengan atribut seperti ID dosen, nama dosen, dan status yang berhubungan kardinalitasnya one to many dengan fakultas. Dosen mengajar mata kuliah dengan kardinalitas hubungan itu many to many karena satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah dan sebaliknya. Mata kuliah sendiri memiliki ID mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS serta berhubungan atau kardinalitasnya yaitu one to many dengan jurusan. Mahasiswa mengambil mata kuliah dalam hubungan kardinalitasnya many to many dengan penilaian berupa nilai angka dan nilai huruf dicatat untuk setiap mata kuliah yang diambil. Lalu poin selanjutnya ada DR untuk Ancient Entity Relationship. Dan berikut berupa diagram hubungan antara entitas dan atribut yang digambarkan dalam diagram ini. Di sini menggambarkan sebuah studi kasus yang telah disebutkan sebelumnya, yang dimana setiap entitas memiliki kardinalitas sendiri dan memiliki relasi. Seperti mahasiswa, relasi dengan fakultas yaitu menaungi, lalu untuk fakultas dengan dosen yaitu bekerja, mahasiswa dengan jurusan relasi yang menaungi, serta mahasiswa dengan dosen yaitu relasi mengajar, dan mahasiswa dengan relasi mata kuliah relasi mengambil. Lalu untuk entitas yang lainnya seperti sama ya seperti yang sebelumnya, memiliki relasi dan memiliki hubungan kardinalitasnya. Dan untuk selanjutnya bisa di next. Lalu yang poin kedua akan dijelaskan oleh Asep. So Asep dipersilakan. Baik, izin masuk. Jadi di sini kita setelah membuat rancangan IIR, sekarang kita akan membuat bentuk dari LRS atau Logical Record Structure. Bisa di next. Nah, ini adalah bentuk dari LRS itu sendiri, yang dimana LRS ini dibuat berdasarkan transformasi dari
IIR yang telah kita buat. Nah, yang tadi sudah dimention oleh Raja Firdaus. Nah, jadi di sini cara membuatnya adalah dengan melihat dari kardinalitasnya atau relasi yang terjadi antara entitas satu dengan entitas lain. Nah, contoh di sini kita lihat ada fakultas dan jurusan. Di sini kita lihat ID fakultas masuk ke dalam ID jurusan. Kenapa seperti itu? Karena kardinalitas yang kita buat di dalam IR sebelumnya yaitu one to many dari satu fakultas ke banyak jurusan itu membuat eh, ID fakultas yang merupakan primary key dari fakultas itu masuk ke dalam jurusan. Nah, di sini ada beberapa yang berbeda warnanya. Teman-teman bisa lihat ada tabel bekerja, dosen tetap, dosen kontrak, dan mengambil. Di sini bisa dilihat contohnya di sini ada tabel bekerja yang bersinggungan dengan dosen dan fakultas. Kenapa seperti itu? Kenapa dia membuat tabel baru? Karena yaitu kita lihat di IR sebelumnya di situ kardinalitasnya adalah many to many. Yang dimana kardinalitas many to many itu dalam LRS itu bisa dibuatkan satu tabel terpisah. Di sini banyak fakultas dan banyak dosen di sini adalah kardinalitasnya many to many. Jadi primary key dari dosen dan primary key dari fakultas itu bergabung di dalam satu tabel yang berbeda yaitu bekerja. Nah, nama dari tabel ini sesuai dengan nama kardinalitas yang sudah kita buat seperti itu. Bisa di next. Nah, kita masuk ke bagian tabelnya. Nah, tabel ini adalah bentuk dari tadi LRS yang sudah kita buat. Di sini ada tabel mahasiswa, ada tabel fakultas, tabel jurusan yang dimana setiap filenya itu dibuat berdasarkan LRS yang telah kita tetapkan. Jadi sebelum sebelum kita membuat tabel yaitu IIR dengan LRS-nya harus sudah dibuat dan dirancang sedemikian rupa sehingga membuat satu tabel yang mencakup semuanya. Bisa di next. Nah, ini ada tabel mata kuliah, ada tabel nilai, dilanjut ada tabel dosen yang dibagi menjadi dua. Tadi sudah dimention juga dibagi menjadi dosen tetap dan dosen kontrak. Dan ini ada bekerja dan mengambil seperti itu. Baik, untuk poin selanjutnya itu basis data dan DBMS akan dijelaskan oleh Azza. Para Azza dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada basis data dan DBMS. Basis data adalah kumpulan data terstruktur yang dikelola melalui DBMS untuk memastikan akses yang aman, efisien, dan konsisten. DBMS mendukung pengelolaan transaksi, pemulihan data, dan akses simultan tanpa konflik. Dengan DBMS, organisasi dapat melakukan analisis data dan pengambilan keputusan berbasis data dengan mudah. Kemudian di sini ada basis data dan DBMS untuk MySQL. MySQL sebuah RDBMS open source berbasis SQL dipilih karena kehandalannya, kompatibilitas lintas platform, dan popularitas global. MySQL mendukung pengelolaan data terstruktur dalam tabel dengan relasi melalui primary key dan foreign key. Dilengkapi fitur index dan query optimizer untuk efisiensi akses data. Dengan dukungan antarmuka GUI dan API, MySQL mempermudah integrasi dengan berbagai bahasa pemrograman, menjadikannya solusi ideal untuk kebutuhan basis data relasional. Kemudian di sini ada RDBMS untuk faktor teknisnya. RDBMS berbasis model relasional yang diperkenalkan oleh Dr. E.F. Codd menawarkan fleksibilitas dan efisiensi dalam mengelola data terstruktur. Dengan SQL sebagai bahasa standar, RDBMS mendukung operasi CRUD, indeks untuk percepatan pencarian data, dan fitur optimasi query. Antarmuka GUI dan API mempermudah pengelolaan basis data serta mendukung integrasi aplikasi modern. MySQL adalah sistem manajemen database relasional atau RDBMS open source berbasis SQL yang bekerja dengan model client server.
Kalau DBMS adalah sistem manajemen database secara umum, RDBMS merupakan software pengelolaan database berdasarkan model relasional. Kemudian di sini ada faktor ekonomisnya. MySQL Community Edition gratis, sementara Enterprise Edition menawarkan fitur premium dengan harga biaya mulai dari $5.000 per tahun. Biaya operasional meliputi perangkat keras, cloud hosting, pelatihan, dan tenaga kerja. Dengan dukungan komunitas yang luas untuk edisi open source, solusi ini menjadikan pilihan ekonomis untuk kebutuhan basis data. Kemudian dalam faktor politik dan organisasi, MySQL memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan struktur data relasional melalui relasi tabel yang kompleks dengan basis penggunaan yang luas dan dukungan komunitas serta vendor resmi, seperti Oracle. Organisasi dapat memanfaatkan MySQL secara efisien, terutama jika personel sudah terbiasa dengan sistem ini. Hal ini mendukung produktivitas dan kemudahan pengelolaan basis data organisasi. Baik, untuk poin selanjutnya itu basis data terdistribusi akan dijelaskan oleh Cika. Pada Cika dipersilahkan. Selanjutnya ada basis data terdistribusi. Sistem ini terdiri dari lokasi-lokasi dengan database tersendiri yang terhubung melalui jaringan. Pengguna dapat mengakses data dari lokasi mana saja seolah data tersebut ada di lokasi mereka sendiri. Basis data terdistribusi memungkinkan data disimpan di lokasi berbeda namun tetap terlihat sebagai satu kesatuan yang memiliki keuntungan. Yang pertama, pengawasan distribusi, ketersediaan tinggi, efisiensi penyimpanan, dan pemrosesan query yang lebih cepat. Dengan memiliki kerugian juga seperti biaya software yang mahal, resiko kesalahan yang tinggi, dan biaya pemrosesan yang besar. Yang pertama ada fragmentasi horizontal. Di sini mencari tupel-tupel nilai berdasarkan NPM 23003 pada tabel nilai. Nah, untuk fragmentasi horizontal ini kita memakai selection di mana NPM-nya 23003 yang jika query-nya maka jika query-nya select all from nilai where NPM 23003. Kemudian yang kedua ada mencari tupel-tupel jurusan berdasarkan ID fakultas pada tabel jurusan. Di sini query-nya select all from jurusan where ID fakultasnya F001. Selanjutnya ada fragmentasi vertikal. Di sini yang pertama kami melakukan pemisahan pada tabel dosen dengan menggunakan operator projection di mana operator projection ID fakultas, nama dosen, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Kemudian yang kedua melakukan pemisahan pada tabel dosen tetap. Query-nya select ID dosen, ID fakultas, nama dosen, jabatan, dan status. Selanjutnya ada software pembangun aplikasi. Pertama ada PHP adalah aplikasi berbasis web yang sangat populer untuk mengelola database MySQL. Dengan menggunakan PHP pengguna dapat mengakses, mengelola, dan mengonfigurasi database MySQL menggunakan antarmuka grafis yang sederhana dan mudah digunakan. PHP dirancang untuk mempermudah administrasi database dengan berbagai fitur untuk membantu dalam pengelolaan data dan struktur database. Fitur utama dari PHP yang pertama ada pengelolaan database dan table, create, read, update, dan delete. Yang kedua ada dukungan untuk ekspor dan impor data. Yang ketiga ada pencarian dan query SQL menggunakan antarmuka grafis. Yang keempat keamanan berbasis sesi dan pengelolaan pengguna. Dan yang kelima pengelolaan indeks, kunci, dan relasi antar tabel.
PHP MyAdmin juga memiliki keunggulan. Yang pertama, gratis dan open source. PHP MyAdmin adalah perangkat lunak gratis yang bersifat open source, yang berarti siap digunakan tanpa biaya dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada aksesnya melalui web. Karena berbasis web, PHP MyAdmin dapat diakses dari berbagai perangkat menggunakan browser, memudahkan manajemen database dari jarak jauh. Dan yang ketiga, mudah dipasang. PHP MyAdmin mudah dipasang pada berbagai platform seperti Linux, Windows, atau macOS. Instalasinya biasanya melibatkan pengunduhan paket dan pengaturan konfigurasi yang relatif mudah. Kelemahannya yang pertama, tidak cocok untuk skala besar atau pengelolaan database kompleks. PHP MyAdmin mungkin kurang efisien dalam mengelola database besar dengan volume data yang sangat besar atau kompleksitas yang tinggi. Karena PHP MyAdmin memiliki keterbatasan dalam hal kinerja dan fitur pengelolaan database tingkat lanjut jika dibandingkan dengan alat yang lebih kuat seperti MySQL Workbench. Yang kedua, kurangnya fitur untuk pengelolaan pengguna lanjut. PHP MyAdmin memiliki pengelolaan penggunaan dasar, namun untuk organisasi besar dengan banyak pengguna dan kebutuhan manajerial yang rumit, alat lain mungkin lebih cocok. Yang kedua ada SAMPP, adalah paket perangkat lunak yang menyatukan beberapa aplikasi penting untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. Paket ini mencakup Apache Server Web, MySQL atau MariaDB sebagai database server, PHP dan Perl dalam satu installer yang mudah digunakan. SAMPP sangat populer di kalangan pengembang web karena kesederhanaannya dalam penginstalan dan kemudahan dalam pengembangan aplikasi lokal. Fitur utamanya yang pertama memudahkan instalasi MySQL bersama dengan server web Apache. Yang kedua termasuk PHP MyAdmin untuk pengelolaan database. Dan yang ketiga cocok untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Keunggulannya yang pertama mudah digunakan untuk pengembangan lokal. SAMPP dirancang untuk memudahkan pengembang dalam mengatur server lokal di komputer mereka. Dengan satu instalasi, pengembang memiliki akses ke server web, database, dan bahasa pemrograman yang diperlukan untuk membangun aplikasi berbasis web. Yang kedua, gratis dan open source. SAMPP sepenuhnya gratis dan bersifat open source yang berarti dapat digunakan tanpa biaya dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu menyediakan berbagai komponen dalam satu paket. Selain Apache dan MySQL, SAMPP juga mencakup PHP, Perl, dan beberapa komponen tambahan lain, memberikan pengembang semua yang mereka butuhkan untuk pengembangan aplikasi web berbasis PHP dalam satu paket. Untuk kelemahannya, yang pertama, tidak cocok untuk penggunaan produksi atau skala besar. SAMPP lebih ditujukan untuk penggunaan pengembangan lokal, bukan untuk digunakan dalam lingkungan produksi. Menggunakan SAMPP di server produksi dapat menyebabkan masalah keamanan dan kinerja karena pengaturan default yang lebih fokus pada kemudahan penggunaan dan bukan pengoptimalan kinerja. Yang kedua, menggunakan lebih banyak sumber daya pada sistem. Karena SAMPP mencakup banyak komponen dalam satu paket, maka SAMPP cenderung mengkonsumsi lebih banyak sumber daya pada sistem dibandingkan jika hanya menggunakan MySQL dan PHP-MyAdmin secara terpisah. Ini menjadi masalah jika komputer pengembang memiliki spesifikasi yang terbatas. Untuk poin terakhir itu ada kesimpulan dari materi-materi yang telah kita paparkan. Baik, untuk kesimpulan akan diserahkan pada Azza. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari yang telah kita bacakan sedari tadi adalah sistem basis data University Academic dirancang menggunakan model relasional dengan MySQL sebagai DBMS pilihan karena keandalan, fleksibilitas, dan dukungannya terhadap berbagai platform. Struktur basis data ini mencakup entitas utama seperti fakultas, jurusan, mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan nilai dengan relasi dan kardinalitas yang mencerminkan hierarki serta interaksi akademik di universitas. Dengan model relasional, data disusun secara terorganisir menggunakan tabel yang saling terhubung melalui primary key dan foreign key, memungkinkan pengelolaan data yang efisien
Persisten dan terintegrasi. Penggunaan MySQL mendukung skalabilitas kinerja tinggi serta kemudahan integrasi dengan berbagai aplikasi, menjadikannya solusi ideal untuk manajemen data universitas. Selain itu, implementasi basis data terdistribusi memberikan manfaat signifikan seperti keandalan sistem, akses data yang cepat dan efisien, serta kemampuan untuk mendukung kebutuhan multi pengguna dan multi lokasi. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti biaya implementasi yang lebih tinggi dan potensi kesalahan yang lebih kompleks, pendekatan ini memungkinkan pengelolaan data secara terstruktur, terintegrasi, dan optimal untuk mendukung operasional universitas secara andal, efisien, dan sesuai kebutuhan organisasi. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kekurangannya maaf. Dan kami ucapkan untuk kelompok 5, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.